Assalamualaikum, Ajati. Alhamdulillah akhirnya Ajati telpon juga. Kara takut terjadi apa-apa dengan Ajati, cerocos Kara begitu sambungan telpon yang Dewa lakukan dengan ponsel Jati langsung diangkat oleh wanita yang diberi nama kontak di ponsel Jati bidadari surga yang ternyata namanya Kara. Waalaikumsalam, maaf mbak, ini bukan Jati tapi temanya, namanya Dewa. Dek. Jantung Kara seolah berhenti berdetak ketika mendengar kalau di balik telepon Jati bukanlah laki-laki yang tengah ia cemaskan, melainkan laki-laki lain bernama Dewa. Lalu Jati kemana? Dewa, temanya Ajati, jadi sekarang Ajati di mana? Tanya Kara dengan perasaan yang jauh lebih cemas dari yang sebelumnya. Meskipun laki-laki yang bernama Dewa belum mengatakan apa-apa mengenai keadaan Jati, tetapi Kara bisa menebak memang terjadi sesuatu dengan calon suaminya. Apa kita bisa ketemu? Tanya Dewa tanpa menjawab pertanyaan Kara. Perasaan Kara yang memang sedang tidak baik-baik saja ketika mendengar pertanyaan Dewa, justru Kara terisak samar. Air matanya seolah mengejeknya, membuat ia jadi wanita cengeng. Apa yang terjadi Deng Ajati? Tanya Kara sekali lagi. Ia hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan Jati, apakah mimpi buruknya benar-benar terjadi. Apakah harapan papahnya Jati akan benar-benar terjadi ia tidak bisa menjadi istri dari anaknya karena Jati yang menyerah untuk berjuang. Kara bisa tolong share alamat kamu tinggal, aku akan jemput kamu, dan aku akan jelaskan apa yang terjadi dengan Jati, tetapi maaf aku tidak bisa jelaskan di telepon, jawab Dewa yang tahu kalau Kara tengah menangis. Aku tidak kenal kamu, bagaimana kalau kamu adalah orang jahat? Tanya Kara memastikan lagi, apalagi ia memberikan alamat yang cukup privasi. Saya Dewa, teman dekat Jati, kalau aku berbuat jahat sama kamu, kamu bisa laporkan aku ke polisi dengan menyebut namaku polisi sudah kenal denganku, dan bisa membuat aku terkurung di penjara. Aku butuh bertemu dengan kamu, untuk membahas Jati. Tolong sekarang jangan bertanya banyak dulu. Katakan saja kamu tinggal di mana. Aku akan ceritakan kalau bertemu dengan kamu, jelas Dewa, tanpa banyak membuang waktu dalam panggilan telepon. Dan Kara pun tanpa pikir panjang lagi, ia langsung memberitahukan alamatnya. Tentu Dewa cukup kaget setelah tahu di mana Kara tinggal. Hampir 2 jam ia harus tempuh perjalanan ke rumah Kara, tetapi demi Jati, Dewa pun rela datang ke rumah Kara. Lagi-lagi Dewa syok melihat kondisi rumah Kara, karena Dewa tahu betul Jati adalah anak orang kaya raya, tetapi kalau Kara adalah kekasih Jati rasanya sangat mustahil. Tanpa mendengar penjelasan dari Kara, Dewa pun bisa menarik kesimpulan dari hubungan Jati dan Kara. Yah, Dewa bisa menebak bahwa hubungan Kara dan Jati pasti terhalang restu. Orang tua Jati kaya raya seperti mustahil kalau mengizinkan Jati berhubungan dengan Kara. Maaf Dewa, rumah Kara hanya begini. Sama seperti pertama kali Jati datang, Kara pun meminta maaf dengan kondisi rumahnya yang sangat sederhana. Kara tahu pasti teman-teman Jati juga orang-orang berduit. Terlebih Dewa datang ke rumahnya pun membawa kendaraan roda 4. Tidak apa-apa, baru Dewa mau melanjutkan jawabannya, tetapi ucapan Dewa langsung dipotong oleh Kara. Ngomong-ngomong apa yang terjadi dengan Ajati, apa kecemasan Kara benar-benar terjadi? Tanya Kara dengan wajah yang sembab. Dewa bisa menyimpulkan di balik wajah cantik Kara sudah menangisi ketakutannya dengan Jati. Dewa menyodorkan ponselnya, di mana di sana ada foto Jati yang tengah berbaring tidak sadarkan diri di ruang ICU dengan alat medis yang cukup banyak. Kara tidak langsung mengambil ponsel Dewa, ia benar-benar tidak siap tahu bagaimana kondisi Jati. Kara masih ingat betul ucapan Jati yang seolah laki-laki itu berpamitan untuk selamanya dengan Kara kalau ia menyerah berjuang. Tes, air mata Kara jatuh seiring dengan tangan yang menyentuh ponsel Dewa. Air mata Kara semakin deras ketika melihat kondisi Jati. Pikiran Kara buntu, bahkan untuk sekedar bertanya kondisi Jati saat ini bagaimana, bibirnya kaku. Kondisi Jati koma, dan belum stabil. Dewa yang seolah tahu kalau Kara ingin tahu kondisi Jati, tetapi bibirnya kaku pun langsung memberitahukan kondisi Jati saat ini. Apa boleh saya bertemu dengan Ajati? Tanya Kara dengan bibir bergetar sempurna. Yah, tujuan aku datang ke rumah kamu adalah agar kamu menemani Jati. Mungkin saja dia bisa sadar karena dijenguk oleh kekasihnya. Dewa mengulas senyum setelah menatap wajah Kara yang masih memerah karena malu diledek Dewa. Dengan hati yang bercampur aduk, Kara terus mendengarkan penjelasan Dewa tentang kondisi sahabatnya.
Tapi apa Ajati ada kemungkinan sembuh Dewa? Tanya Kara dengan perasaan yang campur aduk. Dalam hatinya ia benar-benar diselimuti dengan perasaan bersalah. Kara sangat yakin apa yang terjadi pada Jati itu ada ikut andil dari perbuatannya. Andai ia tidak mengikuti kemauan papahnya Jati dan di mana ia mau untuk meninggalkan Jati, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Itu yang ada dalam pikiran Kara saat ini. Aku tidak mau mendahului takdir Tuhan, tetapi bukannya sebagai hamba kita tidak ada salahnya kalau terus berusaha agar Jati tetap sembuh. Kalau gitu, Dewa tunggu di sini dulu ya. Kara mau pamit sama Abah, takut nanti Abah nyariin Kara. Setelah mendengar jawaban dari Dewa, Kara pun tidak membuang waktu lama, ia langsung pergi menuju kebun di mana abahnya sedang bekerja. Sementara Dewa menunggu Kara di depan rumahnya. Sesampainya Kara di kebun, ia langsung mengutarakan apa yang menjadikannya pergi ke kebun di siang hari. Jati kecelakaan, tanya Abah, kaget. Apalagi setelah Kara mengatakan kalau Jati kondisinya cukup parah, dan sampai saat ini belum sadar. Iya Bah, Kara ingin melihat kondisi Ajati, ucap Kara sekali lagi. Kamu nanti berangkatnya sama siapa? Apa orang itu orang baik? Tanya Abah, sebagai orang tua tentu ia sangat takut kalau anaknya kenapa-kenapa. Bahkan di berita dan TV-TV sudah banyak orang yang jahat karena tidak saling kenal. Bahkan ada yang dibunuh. Sehingga sebagai orang tua Abah perlu memastikan kalau apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan putrinya. Sama Dewa Bah, dia teman baik Ajati. Dewa jemput Kara karena kasihan lihat Ajati, mungkin dengan Kara datang Ajati bisa sembuh, jawab Kara dengan sangat berharap kalau abahnya mengizinkan untuk pergi menjenguk Dewa. Ya udah, tapi kamu tetap harus hati-hati, kamu tidak boleh terlalu percaya sama orang lain. Tetap waspada dan jaga diri. Abah belum bisa pulang karena kerjaan belum selesai, tapi sampaikan salam Abah untuk Jati. Abah bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya. Baik Bah, nanti Kara sampaikan salam Abah untuk Ajati, balas Kara. Setelahnya wanita berhijab itu pun kembali ke rumah dan bersiap untuk mengunjungi Jati. Setelah berpamitan pada adik-adiknya, Kara pun ikut bersama Dewa untuk menjenguk kekasihnya yang masih belum sadar. Sepanjang perjalanan Kara pun tidak banyak berbicara, pikirannya benar-benar tidak karuan, ia tidak bisa membayangkan kalau sampai terjadi hal-hal buruk pada Jati pasti ia akan merasa sangat bersalah, pasalnya hanya Jati yang selama ini baik dengan Kara. Meskipun mereka terpisahkan dengan jarak dan kesibukan, tetapi hampir setiap hari Jati memberikan kabar pada Kara dan selalu bertukar pesan memberitahukan kegiatannya apa saja dan masih banyak yang dilakukan oleh Jati untuk membuat Kara terhibur. Di rumah sakit, pasangan suami istri diam tanpa kata berdiri di depan jendela kaca, mereka saling mengunci mulut masing-masing, pandangan matanya terus memperhatikan kondisi Jati yang sangat lemah. Tangan Iren sesekali mengusap air matanya yang jatuh membasahi pipi. Hatinya hancur ketika melihat anak yang dilahirkannya tidak berdaya seperti ini. Dokter barusan mengatakan kalau Jati sudah sadar, tetapi karena kondisinya yang sangat lemah sehingga untuk beberapa waktu belum ada yang diperbolehkan untuk menjenguk ke dalam ruangannya. Kondisi Jati sangat lemah sehingga benar-benar dibutuhkan pantauan medis. Sepatah kata pun tidak keluar dari bibir Iren maupun Tommy. Jelas yang Iren lakukan adalah bentuk protes yang ia lakukan karena Tommy yang mengakibatkan Jati seperti ini. Sedangkan Tommy diam karena tidak ingin bertengkar dengan istrinya. Cukup di rumah saja bertengkar, tidak di tempat umum. Meskipun Tommy ingin sekali memulai obrolan dengan Iren. Tuan, Nyonya, salah satu dari kalian dipanggil Dr. Darius, ucap salah satu perawat yang datang menghampiri Iren dan Tommy. Antarkan saya ke ruangan Dr. Darius, Sus. Iren langsung mengambil alih, tidak mau kalau Tommy yang menemui Dr. Darius. Mari Nyonya, Iren mengekor di belakang wanita cantik yang berseragam perawat. Masuk. Terdengar suara Dr. Darius yang meminta Iren masuk. Dengan perasaan yang tidak karuan Iren pun masuk dan bersiap mendengarkan hasil dari pemeriksaan keseluruhan yang dijalani oleh Jati. Selamat pagi dok, saya Iren. Orang tua atas pasien bernama Jati yang kecelakaan semalam, sapa Iren dengan sopan. Selamat siang Nyonya Iren. Maksud saya memanggil Anda adalah ingin menjelaskan kondisi putra Anda dan segala resiko yang mungkin saja terjadi akibat kecelakaan hebat yang dialami oleh putra Anda. Baik dok, jelaskan saja.
Saya siap terima apapun itu kemungkinan terburuknya, tetapi saya mohon tetap lakukan yang terbaik untuk anak saya, ucap Iren dengan mata berkaca-kaca. Selama ini ia memang kurang dekat dengan Jati, tetapi bukan berarti Iren membenci Jati. Iren sayang dengan putranya. Ia tahu sebagai anak muda Jati ingin belajar mencari jati dirinya. Sehingga Tommy dan dirinya selalu menilai negatif karena ternyata yang Jati inginkan tidak sejalan dengan apa yang harapkan oleh kedua orang tuanya. Sebagai orang tua tentu ingin anaknya sekolah dan membantu bisnis keluarganya, terlebih Jati adalah anak sulung. Namun, ternyata keinginannya tidak sejalan dengan apa yang Jati lakukan, ia malah malas sekolah dan selalu pergi dan pulang sesukanya. Sehingga baik Iren maupun Tommy marah dan kecewa dengan perbuatan Jati. Semua yang dilakukan Jati salah di mata Iren dan suaminya.